Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Evita Dwi Cahyanti dan Faikoh Lulu Lutfiah akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul konjungsi atau kata hubung. Pengertian konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat atau setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal kalimat. Ciri-ciri konjungsi. Yang pertama, kalimat terletak di tengah apabila menghubungkan antar kata. Yang kedua, apabila menghubungkan antar kalimat diiringi dengan koma. Yang ketiga, memiliki subjek yang sangat baik ketika menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Yang keempat, koordinasi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang setara, sedangkan koordinasi yang menghubungkan dua klausa yang salah satu di antaranya merupakan sebuah bagian dari klausa yang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk konjungsi. Yang pertama, konjungsi intrakalimat atau antar klausa. Konjungsi intrakalimat adalah jenis konjungsi yang menghubungkan antar klausa induk dan klausa anak. Dalam penggunaannya, konjungsi ini terletak di bagian tengah kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata yang menyambungkan klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, dan satuan kata dengan kata. Konjungsi intrakalimat terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Jenis konjungsi intrakalimat digolongkan menjadi tiga, yaitu konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. A. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan sederajat atau setara. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menyambungkan antara dua klausa atau beberapa klausa tetapi memiliki sintaksis yang sama. Di antaranya yaitu padahal, lalu, kemudian, sedangkan, melainkan, atau, dan tetapi. Contoh konjungsi koordinatif. Yang pertama, Aldi sibuk main game, padahal ia harus mengerjakan PR. Yang kedua, Sarah adalah orang yang periang, sedangkan Adit orangnya pendiam. Yang ketiga, kakak memasak nasi, lalu menyiapkan lauk pauk. Yang keempat, ibu sudah tidur, padahal ia belum makan malam. Yang kelima, kakak baru saja pulang dari sekolah, kemudian dia pergi lagi untuk bermain. B. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Beberapa contoh konjungsi subordinatif di antara lain agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain-lain. Contoh konjungsi subordinatif. Yang pertama, ayah pulang ketika adik sedang sekolah. Yang kedua, Dito bermain layangan setelah pulang sekolah. Yang ketiga, Sarah tidak mau makan sehingga ia menjadi kurus. Yang keempat, Abdi tidak mau belajar sehingga ia tidak bisa mengerjakan ujian. Yang kelima, Nisa tetap pergi walaupun masih hujan deras. Yang C. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua kata yang setara, baik kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Konjungsi jenis ini sama halnya dengan konjungsi koordinatif. Bedanya, kata penghubung pada konjungsi ini terdiri atas beberapa gabungan kata, sedangkan konjungsi koordinatif hanya terdiri dari satu kata saja. Ciri yang ditemukan adalah kata penghubung. Demikian sehingga baik maupun, tidak hanya tetapi juga, tidak hanya, bahkan, bukannya, melainkan, jangankan, melainkan, sedemikian rupa sehingga. Contoh konjungsi korelatif. Yang pertama, jangankan bukit, gunung pun sanggup aku daki. Bukan hanya Zahra yang bisa bernyanyi, melainkan Dodit juga bisa. Yang ketiga, entah benar, entah tidak, aku masih meragukan kata-katanya. Yang keempat, kita tidak hanya mengikuti diskusi itu, tetapi juga ikut harus aktif mengemukakan pendapat. Yang kelima, tidak hanya cuci muka,
Bahkan kami menyempatkan untuk mandi dan berenang di pemandian air hangat itu sehingga badan kita sehat. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah jenis konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan lainnya. Biasanya konjungsi ini dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti atau perbedaan makna. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat diletakkan pada bagian awal kalimat. Pembagian jenis-jenis konjungsi antar kalimat ini berdasarkan fungsinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Konjungsi pertentangan, misalnya bagaimanapun, biarpun, walaupun demikian. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan lanjutan, misalnya sesudah itu, setelah itu. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan kejadian sebelumnya, misalnya sebelum itu. Konjungsi yang menyatakan akibat, misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang terakhir, konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan pernyataan sebelumnya, misalnya namun, akan, tetapi. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat. Jangan memiliki mental meminta-minta, sebaliknya kita harus memiliki mental memberi. Ia kini menjadi orang kaya. Sesungguhnya semua itu karena dia bekerja keras semenjak muda. Yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Kata hubung yang kerap digunakan diantaranya, terlebih lagi, di samping, oleh karena itu, berdasarkan, jadi. Contoh konjungsi antar paragraf. Rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Ia sangat senang bermain-main bersama ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, Rindu tidak pernah manja. Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi sekarang semua tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Kecelakaan penyebab semua itu. Terlebih lagi bukan hanya ayahnya yang pergi, tetapi juga ibunya. Hanya Rindu yang bisa diselamatkan. Beruntung Rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong, akan tetapi posisi ayah dan ibu Rindu yang terjepit susah untuk dievakuasi. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi aditif atau konjungsi gabungan. Konjungsi aditif adalah konjungsi yang berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa, klausa, atau kalimat yang kedudukannya sederajat. Contoh, dan lagi pula serta. Contoh kalimat, ibu dan ayah sedang pergi keluar kota untuk kebutuhan pekerjaan. Bani sedang belajar serta makan secara bersamaan. Kamu tidak perlu cemas, lagi pula di sini sudah aman kok. Yang kedua, konjungsi disjungtif atau konjungsi pilihan. Konjungsi disjungtif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur derajat dengan tujuan memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Contohnya, maupun, baik-baik, atau entah-entah, atau. Contoh kalimat, jamu ini bermanfaat baik untuk pria maupun wanita. Baik Lisa maupun Jenny, keduanya sama-sama cantik. Nasi atau jagung, keduanya sama-sama sumber karbohidrat. Yang ketiga, konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan berfungsi sebagai kata penghubung antar dua kalimat sederajat yang saling bertentangan. Contoh, sebaliknya, padahal, melainkan, akan tetapi, sedangkan, namun. Contoh kalimat, Andika anak yang pandai, namun kakaknya bodoh. Ibu sedang memasak, sedangkan ayah sedang membaca koran. Yang keempat, konjungsi final atau tujuan. Konjungsi final berfungsi menjelaskan maksud dari tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contoh, untuk, supaya, agar, guna. Contoh kalimat, Amara membeli tas baru untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Ibu minum vitamin agar tubuhnya lebih sehat. Yang kelima, konjungsi waktu. Konjungsi waktu adalah konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contoh, apabila, bila, hingga, ketika, sebelum, sampai, selama, sementara, sesudah, setelah, sejak, tatkala. Contoh kalimat, apabila hari sudah malam, Ani bergegas harus pulang. Yang keenam, konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan merupakan konjungsi yang berfungsi untuk membandingkan dua hal tertentu. Contoh, sebagai, seakan-akan, umpama, sebagaimana, ibarat, bak, bagaikan. Contoh kalimat, sebagai anak laki-laki, dia memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi. Umpama ibu masih ada, dia pasti lebih bahagia. Yang ketujuh, konjungsi akibat atau konjungsi konsekutif. Konjungsi konsekutif
berfungsi untuk menjelaskan akibat dari terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh, sehingga sampai akibatnya. Contoh kalimat, Tika jarang menggosok gigi, akibatnya giginya sakit. Nia sering menonton televisi jarak dekat, sehingga matanya kini minus. Yang kedelapan, konjungsi tak bersyarat. Konjungsi tak bersyarat berfungsi untuk menjelaskan jika terjadinya suatu hal tidak membutuhkan syarat tertentu. Contoh, walaupun, biarpun, sekalipun, kendatipun, meskipun. Contoh kalimat, kakak membersihkan rumah meskipun ibu tidak menyuruhnya. Lia tetap pergi sekolah, sekalipun cuaca sedang hujan deras. Yang kesembilan, konjungsi pembenaran atau konjungsi konsensif. Konjungsi pembenaran berfungsi untuk menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan suatu hal pada induk kalimat. Di sisi lain, konjungsi ini juga menolak hal yang lainnya pada anak kalimat. Contoh, walaupun, biarpun, sesungguh pun, kendati pun, meskipun. Contoh kalimat, ibu pergi ke pasar walaupun badannya masih kurang sehat. Yang terakhir, konjungsi penjelas atau konjungsi penetap. Macam konjungsi selanjutnya adalah konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya. Kata yang termasuk konjungsi penjelas adalah kata bahwa. Contoh kalimat, Ara menjelaskan bahwa dia tidak bersalah karena saat itu dia ada di rumah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.